kedengaran. Kedengaran ya. Hujan deras sekali. Sambung. Hah? Oke, anak-anakku semuanya. Sudah jam 2.30. Baik, berapapun yang hadir, kita mulai saja pembelajaran kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ini 3 kelas gabung jadi 1. Kalau saya sih, silakan aja. Siapa saja gabung, silakan. Hari ini adalah hari terakhir sebelum kita menempuh ujian bersama nanti offline. Ya. Menempuh ujian bersama offline mungkin akan diselenggarakan di SD Bidatra mungkin ya untuk tanggal 22 ya. April. Ya. Oh. Kenapa? Oh, nggak apa-apa, Bu. Saya kira di SMP. Makanya. Oh, Desember? Enggak, saya kira di SMP. Oh, di SMP. Nggak boleh kah? Nggak boleh loh. Kalau boleh mah enak. Oh, ya. Oh, iya. Iya, kita tunggu sampai tanggal 10 April. 10 April kalau kita udah dibuka mungkin ya di SMP. Tetapi kalau sampai tanggal 10 April itu masih berlaku seperti ini, ya wes, mau nggak mau kan. Tapi bagaimanapun kalian harus siap lah, mau online mau offline, harus siap apapun yang terjadi. Kita harus siapkan materi. Oke ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan ini nanti mendapatkan manfaat dan barokah, bisa mendukung acara TO besok ya, mendukung acara TO dengan hasil yang memuaskan, tidak ada yang terjelek. Hari ini PPKN yang menyedihkan. Nilai terendah ada di kita, nilai tertinggi juga ada di kita. Luar biasa Indonesia Bidatra. Oke, baiklah. Silakan Dean dipimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebentar ya. Rekam tuh ini rekam ya. Oke, ini kita rekam teman pada sore hari ini. Baik anak-anakku, di e-learning itu sudah ditampilkan materi ya, sudah kita tampilkan materi yang bisa kalian download dan kalian pelajari.
andai kata kalian tidak mau menjawab atau tidak mau menguraikan materi-materi itu, ya rugi sendiri. Ya itu adalah kisi-kisi. Sebenarnya kita nggak perlu bikin soal gimana-gimana ya. Yang penting kalian sudah punya kisi-kisi, kemudian kisi-kisi itu kalian jabarkan dalam materi-materi terbatas. Nanti soal seperti apapun kalian pasti bisa menjawabnya. Nah, itu. Ntar. Oke. Yes. Oke ya. Jadi sebenarnya ya ini kan untuk kalau kita tidak ada pertemuan seperti ini, mungkin ya kamu sambil lalu aja baca kisi-kisi ya begitu-begitu aja, ya. Ya udah dibaca kalau mau, kalau mau jawab, kalau nggak mau ya sudah lewat. Begitu besok ketemu sama soal, ya, sama soal yang lain atau soalnya beda, tapi intinya itu isinya sama. Ya. Katakanlah begini, kita mau membahas mengenai Jepang. Jepang itu bagaimanapun mau dilihat dari sisi utara, selatan, barat, timur, itu sama. Ya itu aja nanti yang keluar, nggak kemana-mana. Jadi yang namanya kisi-kisi itu sebenarnya adalah garis-garis besar materi secara terbatas. Oke? Baik. Kita absen dulu sebentar ya. Yes. Oh, mana nih? Oh, belum. Oke. Berarti ini kelas 9 Bravo Charlie Delta. Tanggal berapa ini? 29. Iya, tanggal 29. Bentar ya. Tanggal 29 tampel. Salah. Kelihatan kan dari situ ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Hujan deras banget ngerinya ya. Semoga deh nggak banjir-banjir lagi. Kasihan Ega Naga, masih banjir kagak? Iya, kadang kalau deras. Oh, kalau deras banjir ya? Iya, hujan terus banjir. Ya semoga tidak banjir. Semoga hujan hari ini membawa berkah, manfaat. Ahmad Rifansa. Adelia Virus. Adelia Gracela. Alia Faradila. Hadir, Bu. Andra. Hadir, Bu. Angga Brilian. Hadir, Bu. Artika. Hadir, Bu. Atila. Hadir, Bu. Beatrix. Hadir, Bu. Christian. Hadir, Bu. Davina. Tidur. Desita. Hadir, Bu. Dean. Hadir, Bu. Ega. Hadir, Bu. Tarik. Hadir, Bu. Eslin. Hadir, Bu. Rizky Fajar. Hadir, Bu. Alif Aditya. Hadir, Bu. Afif. Hadir, Bu. Mutia. Hadir, Bu. Nabila Zakia. Hadir, Bu. Nareswari. Hadir, Bu. Duduk kaget aku. Naufal. Hadir, Bu. Rahma Alia. Bu. Rasya. Hadir, Bu. Renata. Hadir, Bu. Tausan. Hadir, Bu. Evila. Hadir, Bu. Susana. Hadir, Bu. Yuanda. Hadir, Bu. Bu. Hai. Adelia Apa? Gracela hadir, Bu. Oke. Abdi. Ali Syahdan. Anandita. Hadir, Bu. Ini nilai terakhirku loh ya. Awas lo ya.
Nggak mlebu tak kei nul pudel. Azkia, Hadir, Bu. Dava, Hadir, Bu. Davina, Hadir, Bu. Danindra, Devin, Dian Citra, Hadir, Bu. Dimas Aditya, Zakia, Hadir, Bu. Evan Rahimi, Hadir, Bu. Faizah Mufidah, Hadir, Bu. Dio Rahmat, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Eisa Almira, Keisa, Haris, Hadir, Bu. Dava, Hadir. Dimas Rashid, Iqbal, Firza, Rifki, Hadir, Bu. Tito, Naifa, Hadir, Bu. Reza Rahmat, Salwa, Hadir, Bu. Afia, Hadir, Bu. Saifullah, Hadir, Bu. Wahyu Eri, Hadir, Bu. Windari, Hadir, Bu. Ridho Ali Rasid. Bu Kesha Hadir, Bu. Ntar ya. Andi Azila. Andi. Angga. Hadir, Bu. Arkan. Hadir, Bu. Binti. Naila. Fahri. Hadir, Bu. Jauhnya kamu, Nak. Masih di sini kah? Sudah di sana? Masih di sini, Bu. Di Surabaya. Iya. Lah kalau offline gimana kamu? Nanti bentar lagi pulang tanggal 6 Ya, mungkin. cepet-cepet pulang bawa oleh-oleh. Insya Fitra. Allah. Fitra izin sakit, Bu. Gevira. Hadir. Ibrahim. Hadir. Laila. Hadir, Bu. Miftah. Hadir, Bu. Mudrik. Hadir, Bu. Isa. Hadir, Bu. Auzi. Hadir, Bu. Hafiz. Hadir, Bu. Irsyad. Hadir. Raifan. Boci. Naila. Caira. Boci. Naila Rihadatul. Hadir. Naufal. Hadir, Bu. Nihaya. Hadir. Boci. Oh, tak kira Boci. Nisrina. Hadir. Nur Laila. Hadir, Bu. Risti. Hadir. Laila. Hadir. Razia. Hadir, Bu. Awal. Hadir, Bu. Anaya. Hadir, Bu. Umi Zakia. Hadir, Bu. Selesai. Siapa tadi yang sakit? Oke, ada. Nah, Fitra Andina. Iya, Fitra Andina aja kan? Oke. Baik, anak-anak. Oke ya. Gimana Risti? Oleh-olehnya apa? Juara berapa? Nggak dapat, Bu. Belum, nanti ya. Oke, enggak apa-apa. Baik. Sekarang saya share dulu, kita bahas soal aja ya. Soalnya nggak usah banyak-banyak, yang susah aja. Kemarin sudah. Nah, sebenarnya saya nggak perlu sih ya, nggak perlu yang membahas ya. Ini kalau dibahas sama aja, besok kalau keluar lagi kayak gitu lagi, ya. Saya nggak pernah bahas materi yang di luar soal.
Oke, nomor 40. 40. Tujuan gerakan APRA. APRA itu singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA ini jadi pada saat setelah merdeka, setelah Indonesia merdeka, ya, itu ada beberapa pasukan. Dulu kan pasukan Indonesia itu kan tidak semuanya, ya, tidak semuanya dari tidak semua laskar yang dulu apa namanya laskar rakyat itu diambil semua oleh pemerintah jadi tentara, ya. Nah, terus kemudian ada beberapa yang merasa kecewa karena nggak masuk dalam kategori yang dipekerjakan lagi di pertahanan. Nah, mereka ini kemudian karena kecewa mereka bergabung ke kelompok-kelompok yang akhirnya cenderung ingin menentang pemerintah Indonesia termasuk ini. Nah, APRA ini lahir karena memang kondisi, oke ya silakan. Karena kondisi Indonesia, kondisi pemerintah Indonesia waktu itu betul-betul krisis, ya. Krisis semuanya. Jadi namanya negara yang baru merdeka itu pasti banyak sekali apa namanya ya, namanya baru. Pasti banyak yang tidak pas. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya adalah bahwa di apa namanya di kalangan masyarakat itu muncul pemikiran bahwa seperti ramalan Jayabaya bahwa suatu saat nanti Indonesia itu akan muncul seorang pemimpin yang adil, ya, seorang pemimpin yang adil yang mereka itu disebut kalau orang-orang Islam masih berbau Jawa gitu ya, itu mereka menganggapnya sebagai Imam Mahdi atau kalau dalam bahasa masyarakat Indonesia dengan Ratu Adil. Nah, dari situlah muncullah kelompok sempalan atau kelompok apa namanya ya? Sempalan itu apa Pak Win? Sempalan itu kayak cabang gitu loh, cabang atau orang-orang yang tidak yang kecewa tadi masuk ke dalam itu untuk menjadi anggotanya, maka mereka menamakan diri sebagai Angkatan Perang Ratu Adil. Dan mereka ini yang disebut dengan Ratu Adil ini siapa? Ya pemimpinnya mereka itu. Nah, siapakah Ratu Adil itu? Kalian ada yang sudah ini bisa sudah membaca ringkasan saya, ya, ringkasan saya di modul itu loh, modul atau ringkasan kelas 9. Ada yang sudah bawa, ada yang sudah baca selesai. Ya. Nah, Angkatan Perang Ratu Adil itu sebenarnya adalah kondisi masyarakat yang sedang oleng gitu ya. Datanglah misi yang APRA ini kan dipimpin juga atau yang di apa namanya yang di ketua ya atau yang di ini dengan Westerling ya, yang dipimpin atau yang dipimpin ya. Nah, itu oleh Westerling. Westerling itu siapa? Westerling itu adalah salah satu pasukan Belanda ya yang membujuk orang-orang Indonesia agar jangan sampai mau dengan Indonesia. Kamu tuh miliknya siapa sih dulu itu gitu ya. Nah, sebenarnya APRA ini juga dari hasil konferensi meja bundar ya. Jadi konferensi meja bundar itu diantaranya keputusannya adalah kerajaan Belanda akan menarik pasukan dari Indonesia, pasukannya Belanda, Koninklijke namanya, atau nanti disebut dengan Kenil, Koninklijke Nederland Indische Leger. Ya. Nah, itu akan menarik, tapi yang terdiri dari orang-orang Belanda, itu namanya pasukan KL dari Indonesia. Nah, yang pasukan Belanda tapi terdiri dari orang-orang Indonesia itu namanya Kenil, Koninklijke Nederland Indische Leger. Nah, itu dibubarkan. Kenilnya dibubarkan, pasukan Belandanya ditarik dari Indonesia. Itu salah satu hasil dari konferensi meja bundar. Ya. Tetapi anggota Kenil tadi, ya kan,
harusnya masuk ke TNI. Tetapi TNI kan harus pakai seleksi. Nah, yang tidak terseleksi, yang tidak masuk dalam seleksi tadi, itu merasa dikucilkan. Nah, maka dari itu Belanda ada yang mau pulang ke Belanda, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini salah satunya adalah Kapten Raymond Westerling. Nah, Raymond Westerling ini kemudian ditugaskan untuk merekrut anggota pasukan Belanda yang terdiri dari orang-orang Indonesia tadi itu, ya. Dan mereka berhasil merekrut sebanyak 8.000 pasukan Kenil tadi. Nah, itu kemudian memberontak kepada RIS waktu itu ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, mereka maksudnya kepada RI tidak mau RIS itu bubar gitu loh. Padahal RIS kan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara kita. Oke, nah kemudian gerakan itu yang ada di Bandung ini, ya, kemudian tahun 1950 APRA ini memberontak di Bandung, ya basis kekuatan militer Belanda itu di Bandung itu yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Nah, gerakan ini nanti disebut dengan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, seperti itu. Itu untuk APRA-nya ya. Baik, kemudian berikutnya. Berikutnya ini ada pertanyaan tentang tujuan gerakan APRA. Jadi tujuan gerakan APRA adalah mempertahankan bentuk Republik Indonesia Serikat. Iya, betul. Tapi nanti kalau di dalam misalnya ada pertanyaan ini kemudian muncul option. Nah, kira-kira ya yang mendekati lah ya. Nomor 39. Makna perubahan sila ke-1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Jadi intinya adalah para pendiri negara kita itu betul-betul memikirkan masyarakat rakyat Indonesia secara luas, secara umum. Tidak hanya yang beragama Islam saja. Jadi di sini ketuhanan yang Maha Esa itu diantaranya atau di dalamnya itu adalah umat Islam, ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sekarang ada beberapa, ada Konghucu segala macam ya. Nah, Hindunya Indonesia itu berbeda dengan Hindunya India. Kalau Hindu Indonesia itu memang ada banyak dewa, tetapi pasti ada dewa di atas dewa. Itulah mereka yang dianggap atau yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan tuh hanya satu gitu ya. Selebihnya ya tergantung keyakinan masing-masing. Seperti itu. Jadi di sini maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu mewakili semua kepercayaan agama yang ada di Indonesia. Kalau yang pertama syariat Islam kan. Oke. Ada pertanyaan? Ini saya yang agak susah aja ya, maksudnya yang agak memerlukan apa ya? Kalau yang lainnya tuh gampang. Akibat terjadinya krisis ekonomi nomor 38, akibat terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial pada tahun 1998. Ya, menimbulkan reaksi masyarakat sehingga kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi berkurang adalah akibatnya apa? Kalau saya ceritakan di sini kalau saya ceritakan tentang sebelum tahun 1998 ya, itu lebih mencekam sekarang dibanding zaman dulu. Jadi pemerintahan Soeharto yang kita kenal dengan Orde Baru yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998
itu sekitar 32 tahun. Itu kalau kita menggunakan pelita, jadi satu pelita itu ada pembangunan 5 tahun, berarti 32 itu berapa? Pelita ke-7, ya. Pelita ke-7. Jadi masuk ke pelita ke-7 tahun kedua. Itu mulai terjadi kegoyahan pemerintahan. Kenapa? Nanti kalau ada soal yang semacam ini, nanti kalian udah tahu ceritanya. Jadi pemerintahan Soeharto atau Orde Baru itu dibangun di atas fondasi ekonomi yang keropos. Ekonomi yang keropos itu maksudnya adalah perekonomian Indonesia waktu Orde Baru itu betul-betul luar biasa, hebat, bagus. Dari Sabang sampai Merauke semuanya terdapat pembangunan. Ya. Baik pembangunan manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya. Tetapi pembangunan itu didasarkan atas hutang kepada luar negeri. Ya, maka ada dua pembangunan pokok pada masa Soeharto. Yang pertama pembangunan infrastruktur. Maka Bapak Soeharto ini dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia karena memang betul-betul petani itu di desa di pelosok merasakan, ya, panen raya merasakan. Tetapi ya itu tadi, bagaimana kalau semua itu didasarkan atas pembangunan ekonomi yang keropos? Pasti lama-lama ya rapol, pasti ya ambruk kan gitu ya. Yang kedua adalah pembangunan manusianya, SDM-nya. Dengan cara apa? Dengan cara penanaman nilai-nilai luhur Pancasila melalui butir-butir Pancasila yang kemudian dikenal dengan P4. Pak Win masih ingat P4? Singkatannya apa Pak Win? Ada yang tahu? Ada yang tahu P4? Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, bukan pengalaman ya, pengamalan. Jadi pedoman penghayatan Pancasila itu dihayati dulu. Setelah dihayati baru diamalkan. Melalui apa? Penataran-penataran P4, penataran-penataran Pancasila di mana-mana, ya. Jadi kalau ada yang namanya siswa baru itu pasti ada penataran P4. Nah, itu adalah salah satu upaya. Meskipun itu juga kamuflase dalam arti ya semacam program ya betul-betul dijalankan. Tetapi untuk diingat bahwa pemerintah mempunyai satu kekurangan yang akhirnya menjadikan runtuhnya, yaitu apa? Hutang. Jadi gini, ini misalnya pemerintah ya, nah ini pemerintahnya. Pemerintah ini dapat kucuran hutang dari IMF, ya, International Monetary Fund, ya, Bank Internasional. Nah, hutang ini kemudian diberikan kepada para pelaku ekonomi yang terdiri dari konglomerat, dari orang-orang kaya dan keluarga-keluarga, saudara-saudaranya mungkin. Misalnya nih, ada pembangunan rumah sakit. Siapa nih? Tendernya siapa? Oh, tendernya Pak Ijo. Pak Ijo itu anaknya presiden misal. Ya, berikan. Nah, yang untuk bangun misalnya dikasih 1 miliar. Yang untuk bangun itu cuma 30%. Selebihnya sembuh, nggak tahu dipakai untuk apa. Tetapi itu kan bukan diberikan, tetapi dipinjamkan. Nah, kalau pinjam harus mengembalikan. Sementara yang digunakan 30%. Yang 70% nggak tahu. Dibagi-bagi mungkin. Itulah nanti munculnya korupsi. Nah, setelah itu macet. Yang diberi pinjaman tadi nggak mengembalikan ke negara, sementara negara harus mengembalikan ke Bank Dunia. Paham? Di sini paham ya? Paham. Nah, maka dari itu negara bingung saat ditagih oleh Bank Dunia. Enggak taunya si anaknya kah, saudaranya, atau besanya, atau siapanya tadi lari ke luar negeri.
bawa utang. Akhirnya negara harus membayar hutang ke Bank Dunia. Akhirnya apa yang terjadi? BBM naik kan untuk ini. Pajak naik, semuanya naik. Nah, itulah awal dari runtuhnya pemerintahan Soeharto. Jadi krisis ekonomi. Akhirnya rakyat nggak percaya lagi. Karena rakyat nggak percaya, maka terjadilah demonstrasi. Ya. Nah, disebabkan oleh 3 KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi tadi, orang utang, uang, duit utangan kok dikorup. Kolusi itu adalah berbuat jahat tapi jamaah gitu loh. Jadi seolah-olah kayak kayak dibolehkan gitu. Yang ketiga nepotisme itu sistem family system. Jadi yang mendapatkan tender itu pasti saudara-saudaranya, kroni-kroninya, antek-anteknya gitu kasarnya ya. Nah, gara-gara kakak ini rakyat nggak percaya dengan pemerintah, karena nggak percaya maka demonstrasi menuntut Soeharto turun tahta. Terjadilah ini. Maka akibat terjadinya krisis ekonomi politik sosial tahun 98 menimbulkan reaksi masyarakat sehingga kepercayaan terhadap pemerintahan Soeharto menjadi berkurang. Akibatnya apa? Lengsernya Soeharto dari pemerintahan. Sebenarnya gampang. Ini sekaligus saya menjelaskan bab 4. Oke? Paham ya? Paham. Nomor 37. Fungsi politik pada dwifungsi ABRI. Nah, dwifungsi namanya dwi ya. Dwifungsi berarti 2. Nah, dwifungsi ABRI itu apa sih? Ya. Nah, dwifungsi ABRI itu pada masa Orde Baru ya terdiri dari 2. Yang pertama adalah bahwa ABRI itu dulu kan terdiri dari 3 angkatan, 1 kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi. Itu disebut ABRI. Yang angkatan disebut TNI, yang 1 Polri. Ini namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Angkatan ini tugasnya adalah menjaga pertahanan keamanan Indonesia dilihat dari luar. Artinya apa? Jangan sampai kekuatan luar itu menyerang. Itu TNI. Sedangkan Polri itu tugasnya adalah menjaga pertahanan keamanan, menjaga keamanan masyarakat di dalam negeri. Jadi kalau TNI ini perang keluar, kalau Polri ini menertibkan masyarakat. Begitu tugasnya. Nah, mempunyai 2 tugas, yaitu namanya disebut dengan dwifungsi tadi. Yang pertama adalah tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua adalah memegang kekuasaan dan mengatur negara. Jadi di sini 1 pertahanan keamanan, yang kedua fungsi sosial. Fungsi pertahanan, yang kedua fungsi sosial. Oke. Jadi fungsi politik pada dwifungsi ABRI adalah apa? Memegang kekuasaan dan mengatur negara. Itu dwifungsi ABRI yang politik. Oke, lanjut. Ya. Lanjut dulu. Tokoh yang memberikan jaminan pada golongan muda. Ini gampang, Ahmad Subarjo. Memberikan jaminan. Udah, pokoknya lanjut. Tak pastikan bahwa tanggal 17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan. Nah, tadinya kan enggak mau toh golongan tua, ya. Golongan muda juga gitu. Golongan muda gini, udah pokoknya sekarang merdeka. Enggak bisa lah. Tunggu dulu golongan tua. Golongan tua, tunggulah nanti nunggu sidang PPKI. Nah, karena ada kayak gitu, akhirnya golongan tua
disingkirkan ke Rengas Dengklok. Tetapi golongan muda sudah dijanji, sama Ahmad Subarjo, golongan muda, udah tak jamin lah pokoknya besok tanggal 17 itu Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan. Nah, itu Ahmad Subarjo. Nomor 35, organisasi politik yang pertama didirikan pada masa pergerakan nasional adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini yang pertama kali didirikan di negeri Belanda, ya, PI. Ini adalah organisasi politik pertama. Latar belakang penerapan sistem tanam paksa. Tanam paksa ini oleh siapa ya? Van den Bosch kalau nggak salah. Kalau di sini yang keluar adalah tanam paksa. Kemarin mungkin Landrent System. Jadi Landrent System itu miliknya Raffles, ya, Landrent artinya pajak sewa tanah. Kemudian kalau Van den Bosch itu adalah Kulturstelsel, Kulturstelsel itu adalah tanam paksa. Waduh, sebentar. Nah, tanam paksa itu kenapa kok orang Indonesia atau rakyat Indonesia itu disuruh menanam tanaman ekspor? Ya karena apa? VOC itu kan banyak yang korup. Pembesar-pembesar VOC korup, korupsi kan di mana-mana ya. Maka negeri Belanda itu kehabisan uang. Indonesia itu kan sudah menghasilkan luar biasa, tetapi kok ya masih saja tidak menutupi kas negara Belanda. Nah, untuk menutupi kas negara Belanda itu tadi, Van den Bosch ya itu diberi tugas pemerintah Belanda di tanah jajahan Indonesia untuk menerapkan tanam paksa. Jadi latar belakang penerapan tanam paksa ini adalah kekosongan kas negeri Belanda. Oke, lanjut. Sampai mana ini nanti ya? Udah jam sekian nih. Oke, ini nomor 33. Nah, 33, akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, ini yang kemarin sudah saya jelaskan, yang bermerah ini. Ya. Yang merah ini berarti itu artinya adalah urutan peristiwanya. Pertama kali adalah Perang Salib. Perang Salib itu diawali dengan adanya perebutan makam suci, ya, makam suci di Yerusalem. Terus ada Perang Salib. Perang Salib terputusnya hubungan dagang antara Asia dan Eropa, ya kan? Nah, karena Eropa itu berpaku pada pasokan rempah-rempah dari Asia, maka rempah-rempah di Eropa jadi menipis. Karena menipis, harganya mahal, ya kan? Karena mahal, punya keinginan mencari ke Asia tapi lewat jalur laut, ya. Karena lewat jalur laut, maka tadi terjadilah kalau yang darat itu adalah jalan Sutra. Nah, kalau yang jalur laut itu namanya Spicy Road, ya. Kalau yang darat kan Silk Road, ya. Nah, kalau yang laut adalah Spicy Road, jadi jalan rempah-rempah. Seperti itu, ya. Kemudian didukung lagi menjelajah samudra itu didukung oleh gerakan 3G, Gold, Gospel, and Glory. Gold itu adalah semangat mencari kekayaan, ya. Gold, Glory itu kejayaan, jadi semangat mencari kejayaan yang dibuktikan dengan luasnya tanah jajahan. Yang ketiga adalah Gospel. Gospel itu kemuliaan. Kemuliaan bagi umat Kristiani, orang-orang Eropa itu adalah apabila berhasil membawa pulang domba yang hilang. Artinya apa? Kristenisasi tadi. Nah, ada semangat itu, maka ya sudah, semangatnya luar biasa. Oke? Ya, kemudian nomor 32, teori yang menyebutkan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Gampang mah ini caranya menjawab. Kan kasta di agama Hindu itu kan ada 4 toh. 5 sebenarnya. Ya, kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra. Kalau Brahmana, itu ya para Brahmana, pemuka agama. Brahmana. Nah, ini Ksatria. Ya. Nah, Ksatria itu para bangsawan. Ya. Nah, para bangsawan, terus kemudian orang-orang kaya. Nah, itu
ksatria. Waisya itu para pedagang, ya. Nah, terus sudra itu orang buruh, ya, pekerja kasar. Nah, kita lihat aja. Kalau di situ pedagang berarti teori apa? Teori Waisya. 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 Oke, gampang. Keturunan bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu. Proto itu artinya tua. Ya. Jadi bangsa Melayu tua. Ya. Nah, lawannya adalah Deutro Melayu. Ya. Deutro Melayu itu Melayu muda. Nah, keturunan Melayu tua, proto atau Melayu tua, yaitu seperti sebenarnya untuk Proto Melayu itu terdiri dari 2 gelombang juga sih ya. Gelombang pertama ya itu gelombang pertama itu dari arah utara, gelombang kedua dari arah barat. Nah, menurut teori Proto Melayu ini, keturunan daripada Proto Melayu atau Melayu tua ini adalah kira-kira ya seperti Aceh, Batak, Nias. Nah, itu yang dari Sumatera itu ya. Gayo, Aceh, Batak, Nias, Minangkabau, Jambi, terus ke selatan ya, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Toraja. Nah, Toraja Sulawesi Selatan itu yang dari arah utara. Kemudian Sasak Lombok ke bawah ya. Kemudian Dayak Kalimantan. Nah, suku besarnya itu adalah Batak, Nias, Dayak, dan Toraja. Kalau untuk Deutro Melayunya, ya kalau Deutro Melayu atau Melayu muda, ya itu ya ini seperti ada sih yang Aceh juga ada, tapi yang Proto Melayu tadi Acehnya adalah Aceh Gayo, ya. Nah, Proto Melayu, maaf, Deutro Melayu Deutro, ya, itu antara lain adalah Jawa, ya, suku Jawa, Makassar, Bugis, Madura, Sunda, Minahasa, Betawi, Bali, ya. Nah, itu adalah Deutro Melayu. Gampang ya? Oke. Masih lanjut ini? Tahapan kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Nah, zaman praaksara di Indonesia itu kan terbagi dari beberapa. Berdasarkan geologi. Kalau geologi itu pasti ada litikum-litikumnya. Artinya artefaknya atau perkakasnya terbuat dari apa. Itu geologi. Ya. Nah, ada juga yang berdasarkan tahapan kehidupan. Tahapan kehidupan juga dilihat dari artefak perkakasnya. Yaitu misalnya cara dia bertahan hidup itu pakai apa. Berpindah-pindah, menetap, bercocok tanam. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau di sini tahapan kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Kita aja lah ya, nggak apa-apa. Yang pertama adalah zaman apa ya? Yang pertama zaman praaksara tahapan kehidupan. Zaman berburu dan meramu. Meramu itu artinya mengumpulkan. Jadi mereka pokoknya cari makan. Oke? Terus kemudian yang kedua adalah zaman berburu dan mengolah. Nah, yang ketiga adalah zaman bercocok tanam. Ada 3 ini. Ya. Jadi
Zaman berburu dan meramu itu tingkat sederhana, ada tingkat lanjut, ada. Kemudian zaman berburu dan mengolah makanan, itu artinya apa? Sudah mengenal api. Namanya ngolah kan. Nah, zaman bercocok tanam ini sudah menetap. Ini nomaden. Yang pertama, ya, yang pertama ini adalah nomaden. Mereka berpindah-pindah. Kemudian zaman berburu dan mengolah makanan. Ya, zaman berburu dan mengolah makanan. Ini semi sedenter atau semi nomaden. Sedangkan bercocok tanam ini adalah zaman menetap. Ini sudah menetap kalau yang apa namanya? Bercocok tanam. Paham ya, ini tahapan kehidupan. Mungkin besok yang keluar adalah menurut geologi. Lit tadi itu, ya. Ya. Ada lagi yang apa namanya? Terjadinya bumi, Paleozoikum, Asozoikum, Azoikum, Mesozoikum. Nah, jadi tahapan-tahapan zaman praaksara itu terbagi menjadi 3 sebenarnya, yaitu berdasarkan geologi, kemudian berdasarkan apa namanya, astronomi apa ya, astronomi sih, berdasarkan, ada yang tahu? Berdasarkan apa? Yang pertama geologi, yang kedua arkeologi, ya Allah lupa kuningnya, arkeologi. Arkeologi itu ya kehidupan manusianya. Oke, nomor 29. Sudah ya itu ya yang tadi ya. Perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif, ia ini adalah yang ditanyain. Ia ini siapa sih? Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Nah, teori ini dikemukakan oleh siapa? David Ricardo. Siapa? David Ricardo. David Ricardo. David Ricardo atau Adam Smith? David Ricardo. David Ricardo. Nah, sekarang di sini yang disampaikan adalah David Ricardo. Bisa jadi besok yang keluar adalah miliknya Adam Smith. Ya. Oke, nah ini sudah dijawab enak. Oke, menjual barang luar negeri dengan luar di dalam negeri disebut barang di luar negeri itu lebih murah daripada dalam negeri. Disebut apa? Dumping. Yes, good. Ya. Oke. Pernyataan yang merupakan cakupan dari kegiatan perdagangan internasional. Nah, ini nanti pernyataan yang merupakan cakupan. Bisa jadi ekspor, impor, ya kan? Kuota impor, kuota ekspor. Nah, yang merupakan contoh kegiatan ekspor adalah gampang banget ini. Ya. Kegiatan ekspor itu ya apa? Ya menjual keluar. Strategi pemerintah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif. Caranya bagaimana? UMKM bisa, ya. Pariwisata juga bisa. Nah, nanti tergantung apa sih? Ini saya hanya mengambil pernyataan singkatnya. Ini sebenarnya panjang lagi. 24. Pemerataan dalam distribusi pendapatan akan mengurangi titik-titik spasial antara kota dan desa. Pemerataan distribusi pendapatan. Kalau di sini ada antara kota dan desa, ya, ini ya saya garis bawahi ya. Ini desa, ini kota. Nah, apabila antara kota dan desa itu sama pemerataannya, pemberian pendapatannya sama, maka akan mengurangi apa? Perpindahan penduduk. Perbedaan. Oh, salah. Nah, perbedaan ini kalau jegleknya banyak, perbedaannya itu namanya diskriminasi ekonomi. Jadi misalnya gini, Bontang itu kan misalkan
memiliki anggaran. Nah, anggaran pendapatan Tanjung Laut itu sama dengan misalkan dalam 1 tahun itu diberi 1 triliun misalnya Tanjung Laut. Nah, tiba-tiba Bontang Baru cuma dikasih 300. Kan nggak sama. Maka pasti akan terjadi perbedaan yang jauh. Diskriminasi. Artinya itu. Kenapa Tanjung Laut banyak, sedangkan Bontang Baru dikit? Maka di sini disebutkan pemerataan distribusi pendapatan, pemerataan itu akan mengurangi apa? Ketimpangan, mengurangi perbedaan, mengurangi diskriminasi. Ya. Subsidi pengenaan pajak merupakan ini enggak tahu saya. Saya enggak tahu itu karena ini panjang ya. Dan kalau panjangnya sudah ada maka kamu pasti tahu. Subsidi pengenaan pajak, asuransi, zakat, sedekah, kredit lunak itu kalau pelakunya adalah rumah tangga negara itu namanya apa ini? Apa ya? Ada yang tahu? Pendapatan negara. Iya, betul. Ini namanya pendapatan negara. Faktor penghambat perdagangan internasional banyak ini, ya. Ada perbedaan nilai mata uang, kemudian ada peraturan antar negara yang berbeda. Nah, upaya-upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia. Ini memaksimalkan produk lokal, ekonomi maritim. Pasir kali akan bertambah nilai gunanya jika dibawa ke toko bangunan. Pasir dari kali, dari sungai, kalau dibawa ke toko bangunan, harganya jadi mahal. Hal ini menunjukkan nilai guna apa? Nilai guna barang apa? Berdasarkan apa? Tempat. Tempat, bagus sekali. Nilai guna tempat. Ya, kan ada nilai guna apa itu? Nilai guna barang kan ada banyak kan, ada berapa? 4 kayak. Nah, barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan itu disebut barang apa? Kayak udara gini loh. Barang bebas. Barang bebas, Pak. Betul. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan apa? Konsumsi. Ada yang tahu? Kalau konsumsi itu bukan kegiatan manusia untuk apa? Bukan, ini kan segala kegiatan. Kalau konsumsi kan untuk memenuhi dirinya. Kalau ini segala kegiatan disebut dengan Ekonomi. ya belakangnya ekonomi. Itu? Kegiatan ekonomi. Betul sekali, tindakan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Dampak positif globalisasi bidang pendidikan ini gampang banget ya. Globalisasi bidang ekonomi juga mudah sekali ini, maka saya kasih ini. Ini adalah satu rangkaian ya. Terus kemudian faktor penyebab perubahan sosial budaya ini harus dicari ya, 1 2 3 berapa itu? Pluralitas masyarakat Indonesia. Plural itu artinya banyak, masyarakat Indonesia itu bermacam-macam. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia adalah kebinekaan intinya. Ya. Faktor pendorong dari mobilitas sosial, ini ada 7. Ya. Ini harus dibaca juga. Ini kan sama dengan isi. Fungsi ekonomi lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga itu ada banyak. Ada fungsi ekonomi, ada fungsi afeksi, ada fungsi politik, pendidikan, ya, agama dan seterusnya. Kalau fungsi ekonomi berarti ada hubungannya dengan lo. Nah, berarti
sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Yang termasuk proses sosial asosiatif. Asosiatif artinya adalah cenderung apa? Menyatukan. Bersatu, ya betul sekali. Termasuk proses asosiatif yang cenderung bersatu itu apa misalnya? Ada yang bisa kasih contoh? Gotong royong. Gotong royong, kerjasama, diskusi, nah, seperti itu ya. Perbedaan imitasi dan identifikasi, gampang banget. Imitasi, kamu kok pakai kalung imitasi sih? Berarti hanya mirip. Kalau identifikasi, sedetil-detilnya. Jadi imitasi itu adalah meniru. Identifikasi itu sama persis intinya itu. Faktor yang menyebabkan Sungai Mekong menjadi pusat perekonomian Laos. Ya karena Laos nggak punya laut. Oke, ya. Karena Laos nggak punya laut. Intinya itu. Nah, ini nomor 7. Iklim yang memiliki negara-negara benua Amerika. Ini ada semua. Karena apa? Benua Amerika itu ibaratnya benua penghubung antara kutub utara dan kutub selatan. Kalau kutub utara dan kutub selatan itu ada di Amerika, maka iklim yang dimiliki oleh negara-negara di benua Amerika semuanya ada. Ini. Ya. Oke. Letak negara-negara ASEAN beserta ibu kotanya. Nah, saya nggak tahu ini. Negara Indonesia itu ibu kotanya di mana? Jakarta. Jakarta atau di Penajan Pasir Utara? Belum. Di hutan kata Pak Win. Oke. Ini sudah biasa. Ya, biasanya ada gambar itu loh, ada gambar 1 2 3, suruh nyebutkan. Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negara dulu milik Indonesia. Ternyata sekarang setelah berselisih ditetapkan oleh Mahkamah Internasional, maka masuk dalam wilayah negara Malaysia. Itulah Indonesia. Wilayah negara ASEAN yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Ayo. Negara Myanmar, betul ya. Kalau yang paling atas tuh, yang paling utara. Aktivitas pada masyarakat dataran tinggi, tahu ya, dataran tinggi itu yang sejuk-sejuk, nggak mungkin lah ada sawah di sana ya, sawah apa namanya? Sawah padi, ya ada tetapi pasti beda. Bukan produk unggulannya. Ya, perkebunan, kemudian buah-buahan, pariwisata seperti Dieng, Bromo, itu dataran tinggi kan? Daerah waktu Indonesia bagian tengah kemarin WIB, terus dulu lagi tuh WI apa itu? Wita ya ini ya, WIT Timur. Nah sekarang Wita, waktu Indonesia bagian tengah ya termasuk kita lah ya, Bali, Kalimantan Timur ini. Nah, berhin terus ya. Oke terakhir last one. Fauna tipe peralihan. Yaitu komodo peralihan itu antara Australis dan Asiatis. Kalau Asiatis itu yang gede-gede kayak gajah, kayak yang Sumatera namanya Asiatis. Kalau yang Australis ya, itu adalah yang berada di Papua ke selatan atau ke tenggara istilahnya begitu. Komodo, anoa, tapir, biawak. Kalau yang Australia seperti koala, berkantung itu, binatang berkantung itu. Nah, iya betul sekali. Terus burung-burung yang cantik-cantik itu. Oke. Baik anak-anak, sudah hilang berapa ini anaknya? Sisa 73. Semoga penjelasan saya yang singkat dan cepat ini kalian bisa rekam dengan baik ya. Nah, saya harapkan besok apapun yang terjadi
silahkan konsentrasi. Kalau konsentrasi, tentunya yang tadi ada 7 jawabannya itu mau nggak mau kalian harus hafalin. Ya, nah, seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu. Aduh, tinggal sekali ini ya. Habis itu kita nggak ketemu lagi. Aduh, sedih deh. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, Tidak ada, Bu. tidak ada. Baik. Kalau begitu, silahkan dipelajari lagi. Ya, sambil rebahan lah boleh. Ya, yang penting kamu baca. IPS tuh baca, baca, dan baca. Kalau IPA, matematika, latihan terus. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.